Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri ajrih kapihatur kahiyang rumuhun Gusti Nu Maha Suci yang merbeng alam nu ngawasa sadaya alam, alam bihari, alam kiwari jeung alam poisuk, alam karampa, alam karasa, jagat berang, jagat penting. Mugia kasepuhan abah sepuh kahiji, abah sepuh kadua ngauban urang sadayana hiliwirna angin jadi pitutur hirup muga mulia waluya salawasna pun sapun rahayu. Dengar kalimat ini dianggap kalimat buhun, dianggap kalimat tidak bermakna, dan dianggap bukan kalimat filsafat karena kita terlalu terdogmatis oleh kerangka berpikir formalisme beragama dan kerangka berpikir formalisme akademik. Saya tadi nama rek nyarita Sunda ngan direkam ayeuna teh bising loba nu teu ngartieun, sok asup ka nu TikTok. Ya, jadi bahasa Indonesia aja biar nanti yang Jakarta, yang orang mana-mana mengerti, karena dunia digital itu dibaca oleh banyak orang agar tidak menjadi salah tafsir, karena sekarang lagi musim-musimnya memotong-motong kalimat saya agar bisa menurunkan elektoral. Pertama, para kasepuhan, kenapa saya nyebut abah sepuh kahiji, abah sepuh kadua? Karena dalam perspektif pandangan teologis yang saya miliki, abah anom itu ketika jumeneng. Ketika sudah tidak ada, maka dia menjadi abah sepuh dan disepuhkan. Maka si Sultan Hamengkubuwono itu selalu Hamengkubuwona 1, 2, dan 3. Ini pandangan saya, saya lebih memandang abah sepuh kahiji, abah sepuh kadua, abah sepuh katilu, abah sepuh kaopat. Apa yang disebut dengan abah sepuh adalah orang yang dituakan, orang yang disepuhkan. Negeri ini banyak pemimpin, negeri ini banyak birokrat, negeri ini banyak politisi, negeri ini banyak sarjana, profesor, doktor, insinyur, tetapi sulit yang disepuhkan, sulit yang dituakan. Perspektif ini ada dalam perspektif lingkungan karena kita bicara manajemen. Apa sih yang menjadi problem Sunda hari ini? Dan Sunda itu bukan Jawa Barat loh. Jawa Barat itu kecil banget untuk disundakan. Sunda itu sebuah nilai universal yang dia mengajarkan tentang hidup dan kehidupan. Maka saya akan memulainya. Saya kenapa nggak duduk di sini? Karena ini bukan tempat duduk saya. Dalam perspektif kebudayaan, itu kan orang-orang yang berkebudayaan yang kita kadang mengejek mereka, itu ada yang menyebut ini adalah Brahmana, ini adalah Sudra, ini adalah Waisa. Bagi saya ini adalah tempat duduknya Brahmana. Dan saya ini kategorinya adalah kesatria. Kalau kesatria sejajar dengan Brahmana itu berbahaya, karena orang Brahmana itu sudah punya kasta tersendiri. Kalau dalam era kerajaan Pajajaran disimpannya di altar, yaitu mereka yang sudah tidak lagi berpikir tentang kepentingan personality dia. Dia tidak butuh lagi cerita tentang makanan, dia tidak butuh lagi cerita tentang pakaian, dia tidak butuh lagi cerita tentang kendaraan, dia tidak butuh lagi cerita tentang kampus dan berbagai kebutuhannya. Karena apa? Karena ketika berjejer dengan kesatria, nanti satria memenuhi kebutuhannya, maka Brahmana digiring seiring dengan kepentingan satria, dan itu berbahaya. Betapa tidak seorang nilai-nilai akademis yang itu harus netral, itu harus nol, saya katakan nol bukan kosong, itu harus nol, maka dia didegradasi dengan bantuan komputer agar mengikuti keinginan Kemenag. Didegradasi dengan bantuan gedung kampus agar mengikuti keinginan pemimpinnya. Menurut saya ini sangat berbahaya ketika kaum Brahmana, orang-orang yang duduk dalam singgasana Lauhul Mahfud tingkat tinggi,
yaitu di alam ide. Kalau kata Aristoteles, itu ada orang di alam ide, itu masuk dalam tingkat kebutuhan, sangat berbahaya. Sehingga saya menyampaikan, ini era pilkada, janganlah pernah pesantren-pesantren dan kampus-kampus menyatakan dukungan pada perseorangan, karena itu adalah kalimat-kalimat yang menyesatkan dan berbahaya. Karena suatu saat ketika negara dalam keadaan genting, negara tidak ada orang-orang yang netral, orang-orang yang bersih untuk meluruskan kepentingannya. Karena apa? Karena semua orang tidak akan pernah mengikuti. Jangan pernah dengar omongan dari Suryalaya, karena pendukungnya Deddy Mulyadi kan bahaya. Saya termasuk orang yang tidak pernah mau untuk meminta dukungan dari ulama. Kenapa? Ulama harus mendukung siapapun, mereka yang menjalankan titah-titah kebenaran sesuai dengan jalan Allah dan Rasulullah. Mari kita luruskan negeri ini ke arah yang lebih sempurna. Tidak boleh terlibat dalam partisan. Andai kata pun ada anaknya, ada cucunya yang ikut dalam berpolitik, sebaiknya ngomong begini, empek wae incu ama anak ama neangan, pendukung kusorangan ulah mamawa ama marek ngilu nuturkeun saha wae, rek nuduhkeun ka saha wae asal jelema aya dinu jalan bener. Nih cara saya hari ini. Makanya kalau ciri-ciri pemilu itu gampang. Makin banyak orang datang ke pesantren, itulah akan menjelang pemilu. Dan di situ dijanjikan nanti akan dibagedung gedung ini, dibangun gedung kini, bangunkeun we da anggaran negara, da kewajibanana atuh eta mah geus tong dihubungkeun jeung dukungan jeung pilihan. Enggak usah. Nah, rada gaya urang ngomong ayeuna. Nah, kemudian yang keduanya adalah saya ingin bercerita tentang sedih saya. Bagi saya, orang yang mungkin tidak terlibat dalam sebuah organisasi di Suryalaya, tetapi saya selalu memahami bahwa ruh orang-orang soleh itu tidak akan pernah dibatasi oleh organisasi TKN. Ruh itu tidak ada struktur jabatannya. Bagi saya, ruh itu akan selalu dekat dengan orang-orang yang dalam dirinya ada kalbu yang terbuka untuk dihinggapi. Saya kalau masuk TKN, air mata saya selalu jatuh. Kenapa? Karena tempat ini walaupun sederhana, itu memancarkan aura spiritual, bukan aura ritual. Aura spiritual itu terpancar dan selalu masuk dalam relung hati saya bahwa gerak balik ujang, gerak balik ujang. Makanya kalimat manajemen awal saya itu tadi adalah alam bihari, alam kiwari, alam poe isuk. Alam bihari, alam kiwari, alam poe isuk itu apa? Alam bihari, alam kiwari, alam poe isuk itu bagi saya itu adalah satu kesatuan alam, bukan alam yang terpisah. Karena itu satu kesatuan alam, maka setiap manusia itu dalam setiap waktu dia harus mendialogkan dirinya dengan alam birahinya, alam biharinya, bukan alam birahinya. Karena saya tidak lagi birahi sekarang. Alam biharinya, bagaimana manusia tidak mendialogkan dengan alam biharinya? Dia tidak akan pernah bertemu dengan pemilik kebirahian. Dia akan bertemu dengan pemilik alam asalnya. Maka alam asal itu orang Sunda menyebutnya adalah mulih kajati mulang ka asal. Mulih kajati mulang ka asal itu selalu dimaknai sebuah kematian. Dalam perspektif saya adalah mulih kajati mulang ka asal adalah orang yang kembali pada jati dirinya. Siapa dia, lagi di mana dan akan kemana. Maka kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah jauh dari alam asalnya. Alam asal spiritual orang Sunda itu tidak akan terlepas dari alam asal spiritualnya Abah. Itu alam asalnya. Ari Abah teh saha? Eta mah jirimna. Anu boga jirim sa, nu boga asalna. Maka bagi saya kemursidan itu bukan formalisme. Bagi saya masuk ke dalam ke alam kemursidan itu bukan formalisme.
Ketika kemursidan menjadi formalisme itu berbahaya. Banyak orang-orang yang menjadikan baju-baju kemursidan menjadi baju-baju untuk menutupi dirinya. Ini berbahaya. Sama dengan reformasi ketika zaman Pak Harto, asal masuk partai baru maka dia menjadi seorang reformis, padahal itu lagi cuci gudang. Karena alam kemursidan itu alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itulah alam kesadaran. Karena alam kesadaran, maka alamnya alam mahabbah. Maka alam mahabbah ada dua tingkatan dalam pemandangan saya itu. Yang pertama adalah ada kalimat orang Sunda secara teologis. Kalau orang Sunda dianggap kafir, orang Sunda dianggap musyrik, orang Sunda itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Gerang ngaraji atau ujang kajero ulang ngalajina keluar. Lamun kerajina keluar mal pernah jadi orok, jadi orok maka jero. Yang keluar tuh masturbasi itu onani namanya. Lamun hayang jadi maka jero. Karena kajero orang Sunda itu kalimat awal dirinya saja sudah menamakan diri jisim kuring. Ini manajemen tuh nanti akhirnya pada industri profesionalisme. Soft skill katanya Pak Undang mah bilang. Naon aing mah teu ngarti eta teh. Jisim kuring itu ada 3 penggalan kalimat. Yang pertama adalah ada jirim. Ini badan kita. Lamun cek Kang Asep mah itu juru khutbah abdi teh. Awak sakujur. Awak sakujur itu orang Sunda. Itu bayangin. Nggak ada di bahasa Indonesia yang seperti ini. Tiluhur sausap rambut, dihandap sahibas dampal. Bayangin, meletakkan diri dalam kerangka kesucian diri. Bagaimana rambut? Sausap rambut. Kalau sausap rambut, ulah ngece orang Sunda teu wudu sia. Orang Sunda mah teu dititah ge tiba heula teu kudu didalilan sia urang Sunda mah teu kudu didalilan. Sudah masuk alam sadar. Jadi jelema nu didalilan eta jelema nu can sadar. Jangan sombong ketika kita maunya ieu dalilna ari sia. Kunaon kudu didalilan. Apa geus alam kesadaran? Geus alam kesadaran mah geus teu nempo, geus teu ngareungeut, teu ngangse. Rep sidakap sinuku tunggal, tangan loro dadia tunggal, ana awas boten awas, ana ambung boten ambung. Ati ngait manah menta menekung ka nu agung ngabrantang ka nu makasa mudas medi kayang widi. Rek naon sia? Urang mah karek puasa 30 poe ge agulna naudzubillah. Saur diumumkeun kudu make TV. Hudang dihudangkeun kudu make speaker meni ganeng di bedug. Can kasadaran hudang geus dihudangkeun. Ungah poe ngadaguan magrib nungguan adzan. Nah, buka di tarungguan. Berarti kan masih masuk dalam alam ragawi, bukan alam ruhani. Kalau sudah masuk alam ruhani, geus moal nungguan sahur, moal nungguan buka. Kunaon kudu ditungguan dangke ge datang sorangan. Nah, aing jadi kasurupan kieu. Nah, lur sausap rambut dihandap saibas dampal. Kemudian cara mandinya kumaha orang Sunda telem. Oh masih? Telem, geus teu kudu diajarkeun deui. Mandi kudu kieu, teu kudu telem. Ai telem apa kabaseuhan kabeh dilelepkeun dirina, dilelepkeun telem tah geura tareulem atuh lamun ngaku kaum spiritualitas tong amul-amulan wae geura telem. Lamun amul-amulan kabeh nu teuleumna saha? Sabab engke hiji waktu urang butuh jelema nu keur teuleum bakal dipenta ucapanana jeung panitahna. Sabab nu amul-amulan mah ngadengena ge unggal poe bosen. Ya ngomong berulang-ulang mah geus lain jampe ngaranna. Eta mah sastra. Nah, ini dihandap sahibas dampal artinya apa? Kepalanya harus senantiasa bersih, kakinya harus terbiasa bersih, pikirannya harus bersih, kakinya harus bersih. Kalimatnya sederhana, bisa nurus bumi ngapak mega, lempang dina luhur cai, sudah pada tingkatan kemahabrataan kalau dalam kebudayaan. Nah, itu. Yang kedua adalah jirim isim. Nah, ini isim. Isim itu
itu oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang Korea, oleh orang Amerika, itu diterjemahkan menjadi SIM card. Chip. Itulah yang bisa mengendalikan handphone. Gawe. Itulah yang bisa mengendalikan sistem. Itulah yang percakapan yang sudah dihapus pun nggak bisa, dia tetap bisa dibuka. Maka Anda tidak, percakapan yang sudah dihapus pun, kasus Pina 2016 bisa kok dibuka percakapannya. Bisa. Kenapa? Karena pencatatannya tidak akan titik koma pun yang hilang. Dalam diri manusia itu ada isimnya, yang seluruh percakapannya, yang terucap, yang tidak terucap, maka dia akan senantiasa tercatat. Tidak ada penghapusan dosa, itu tidak ada, karena catatannya tidak akan hilang. Jadi kita mendapatkan dari Allah Rahman jeung Rohim, siapa lain dilengitkeun aya ngan dihampura. Benten mah opat, tapi kalau lantaran unggal poe rajin ngepelna ke guruna sok merek kopi unggal poe guru nanya aheun naik ujang lain ku pinterna ujang mah ku bageurna. Sederhana. Ulah ka Gusti Allah teh urang mah agul mengkoncir surga ge dipenta ti ayeuna. Nah, ini. Nah, karena isim maka isim tuh di dalam, di jero, kulantaran isim teh di jero kade eta jirim kudu nyambung jeung isimna. Kumaha supaya isimna aya kartuan, aya pulsaan wae, aya kuotaan wae, eta ulah tadi gitu. Kudu dahar memeh lapar, kudu sare memeh tundu, kudu hudang memeh ya nyaring, kudu wareg memeh anggeus. Sederhana. Cek orang Sunda mah, ya barudak saya mahasiswa, sederhana. Nggak Anda belajar kesuksesan, Anda baca buku manajemen 70 nggak akan sukses. Taruhan saya. Moal saya teh. Paling bisa ge hafalan akademik. Gampang. Yang kunci sukses soft skill, ya kan? Attitude, budi pekerti, jirim, isim. Apa itu? Ki atau kalimat nate sederhana. Ujang moal menang perah lamun teu peurih, sing kuru cileuh kentel pejit. Sederhana. Ai Dedi Mulyadi kikieuan, ai sok maca buku Tara. Lieur. Terus nu kadua na emang rumus hirupna kumaha da tiba heula ukur kitu we kuru cileuh kentel pejit mantake nanya ka batur Kang Dedi badannya ideal terus na nya heuh apan kuru cileuh kentel pejit ngurangan sare ngurangan dahar eta kunci kesuksesan. Jadi tukang dagang kunaon urang Sunda teu maju-maju dagang nanti siga urang Cina agul ku payung butut kajenting tekor asal sohor karek boga proyek PL 200 juta penunjukan ti Pemda geus nyandung kumaha berhasil. Karek boga pagawean 100-200 juta geus nganyuk mobil motor geus diganti gaya urang Cina tingali dahar bubur sia can toko 7 mah tipe ting teh hudang mikir gaya dihelakeun jadi urang Sunda kunaon hese berhasilna robah graminismena abah kolot urang geus ngajarkeun eta heula sing keyeng asal keyeng tangtu pareng feminisme tong luhur-luhur asal keyeng gawean geus ulah ngomong gawean leutik jeung gede nu gede teh tinu leutik heula dimimitian tinu leutik heula kabeh perkara teh tinu leutik heula nah jarum dijieun ku Cina kesleting dijieun ku Cina nu leutik wae dicokot ku Cina ulah nyalakeun Cina da sia mah sok nu leutik wae teu wani ngagawean da hayang langsung nu gede ujug-ujug we hayang jadi anggota DPR RI kabupaten heula atuh. Dihajar ulah yang ujug-ujug jadi mursyid ulah kan ai mursyid jeung teu mursyid mah Allah Gusti yang murbeng alam begitu urang ngaku mursyid berarti teu mursyid
Kumaha ya? Apan kalimatna kieu, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring diring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah. Dan yang penting lain Allah, Allah. Nges tong di aku atau di segala di aku ngeskeun bae ulah nyiga-nyiga maneh engkena kieu ciri orang intelektual adalah bu sirahna botak kacamatana tebal kan bahaya eta ciri-cirina eta asal nu botak akademis kan bahaya pokok botak teh mikiran pamajikan kabur itu Sunda kacamata tebal bukan kacamata tebal teh memang penyakit. Ciri intelektual eta, oh ciri intelektual, oh intelektual. Ciri khas seniman, buk gondrong. Awak teu kaurus. Jenggotan ka mana? Ceuk saha iro? Lamun kitu mah urang Pakistan seniman kabeh bukna garondrong jarenggotan. Gadis. Ciri orang soleh adalah pakai baju gamis, ka mana mau tasbih. Di mana assalamualaikum ceuk saha eta mah simbol ari ciri orang mursyid nu kumaha saciduh metu saucap nyata ngomong tepok nyarita teang tapi kabeh jelema nurut nu kitu mursyid ari ngomong teu didenge batur ucap teu didenge batur nyalain mursyid. Di mana ayana eta teh budak buncir budak janggotan budak tumbal disusul teka susul diudag teka sampak nu aya kadigagak keur ngelak ulah tutunggul teu kudu diteangan dan keke bakal kapang teu kudu di aku dan keke batur ge bakal ngaku kan aya jelema nu butuh kene pengakuan berarti kan jelema kene nu boga kabutuh pan mursyid mah geus teu boga kabutuh nah aing jadi mapagahan ieu teh nah jadi gitu. Nah, kelantaran itu bukan. Jadi sudahlah, hentikanlah perspektif kita. Ciri orang kaya naon? Orang kaya itu gampang, pakai jas, pakai dasi. Bungar eta teh. Ceuk saha? Ketua yayasan ge jeung dasi, komputer can katebus. Nggak ada. Itu baju. Di Amerika orang nyapu jalan raya selesai nyapu pakai jas didasi makan di restoran itu baju. Kenapa? Udaranya dingin memang harus pakai jas pakai dasi agar tidak kedinginan. Baju eta mah baju ai baju mah simbol. Di Arab kabeh jelema make jas kage make gamis nu asup ka gereja ge digamis leres teh ya kan leres teh digamis sami da eta mah baju. Ari baju mah ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igel naon hartina baju mah luyu jeung kabutuhanana da teu mungkin atuh macul make gamis teu mungkin anger di pangsi hideung kan eta mah teu mungkin atuh ngojek make gamis atuh meureun ka eta kanu jari-jari kan teu mungkin luyu jeung kabutuhanana salat nganggo gamis kanggo khusus mangga eta mah teu sawios eta mah urusan pribadi masing-masing ulah sok ngageugeureuh baju batur sabab cantang tuh baju eta mahi di baju maneh gitu logor cek batur sering cek urang ulah ngukur batur ku baju urang ukur ku diri urang batur keur sare ke kuring nyarita heug urang teh salah sangka si eta teh ngadengekeun aing lamun urang keur nyarita di podium jamaah sare kudu syukuran naon sababna ucapan urang teh nganteurkeun manehna kanu tibrakna sare talawora teuing hese bisa sare teh nu baleunghar teh tapi nginum obat sare gitu nu kadituna buah-buah peuting teh manehna teh kurang sare nungguan indungna gering itu udahlah ulah salah sangka geus we mah ibu bade barobo mah enggak itu sawios. Nah eta isim anu kuring aya anu kuring manu kuring anu boga kurung geus tong di aku-aku. Nah jadi soft skill itu abah TKN itu mengajarkan kemajuan apa? Kemampuan kita, diragawi kita, dinilai akademis kita yang iket ini, yang saling sebagai iket, dinilai pikiran ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan, itu akan menjadi memiliki multi talent,
dimensi kalau memiliki rasa. Rasa itu akan melahirkan karsa. Karsa itu akan melahirkan karya. Maka seluruh karya itu berasal dari karsa. Seluruh karsa berasal dari rasa. Rasa cek abah disebut namana. Ari manah teh raja. Kulantaran raja nanti melahirkan apa? Melahirkan papat kalima pancer. Panon ku awasna, irung ku angsena, celi ku danguna, letah ku ucapna. Lamun nyarita didengekeunana ku rasa, lamun nyarita didengekeun ku rasa katarimana ku jiwa. Lamun nyarita didengekeunana ku celi, ukur asup ti celi kenca, kaluar ti celi katuhu. Kulantaran ku rasa, unggal poe abah ngajarkeun menekung. Apa artinya? Dalam dunia industri, perangkat pertama yang harus disiapkan dalam diri kita adalah kemampuan rasa itu. Kemampuan rasa itu apa? Kemampuan rasa itu akan melahirkan keuletan. Sifat ulet itu akan melahirkan dua hal, tidak mudah putus asa dan tidak mudah jumawa. Tidak mudah putus asa untuk apa? Kalau dia menemukan kesulitan-kesulitan, karena kalau memasuki pada dunia karya, maka kita akan ada tantangan. Karena ada tantangan akan ada kesulitan. Karena ada kesulitan, seperti latihannya orang tua kita dulu mengajarkan, melatih memasukkan benang ke jarum. Itu pendidikan. Karena itu melatihkan benang ke jarum, maka orang Tasik mengajarkan pendidikan dasar bagi anak-anak untuk memasuki era industrialisasi. Itu adalah belajar memasukkan benang ke jarum, belajar menenun, belajar menyulam, laki-laki belajar nganyam. Nganyam itu apa? Maka dia merangkai alur bambu itu dalam rangkaian-rangkaian yang rumit, yang tersusun rapi, yang melahirkan nilai estetika spiritualitas. Saya selalu mengatakan bahwa anyaman bambu adalah gambar yang nilainya tiada tara, yang mengalahkan lukisan-lukisan besar, dan itu sesungguhnya spiritualitas. Maka rumah-rumah bambu itu adalah rumah-rumah spiritual. Karena itu rumah spiritual, maka julangnya gujulang apa? Julang apa itu melambangkan tritang tuh di buana 3 persegi. Maka di situ orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu pasti memilih rumah bambu sebagai rangkaian spiritualitas. Kenapa rumah bambu? Karena bambu adalah pohon spiritual. Sangkan paraning dumadi, kata orang Sunda, itu congo nyurup karena puhu. Bambu itu adalah gambar kehidupan yang sebenarnya. Bambu dalam sisi letak apapun adalah nilai estetika, dan bambu adalah puncak dari ekologi. Bambu adalah pusatnya ular kobra, maka ular kobra lalu ada di rumpun bambu, karena di rumpun bambu adalah pusatnya ekologi. Dan pohon yang mampu menjaga sumber air dengan baik adalah pohon bambu. Dan orang Sunda melambangkan dirinya bukan pada perkakas pedang, bukan pada perkakas keris. Orang Sunda melambangkan dirinya dalam sangkan paraning dumadinya itu pada congo nyurup karena puhu. Ciri peradaban Sunda dilihat dari peradaban bambu. Kalau bambunya kuat, kebun bambunya masih di mana-mana, maka orang Sunda ada dari sisi adab. Kalau kebun bambunya sudah hilang, maka peradaban Sunda dan orang Sunda sudah hilang dari peradaban zaman. Ini main-main. Ini disangka mistik oleh orang, padahal ini ekologi. Nah, ini maka dari sini congo nyurup karena puja. Di Sunda itu nggak ada pemenggalan ritual spiritual, dia satu sosial, dia satu kesatuan. Itulah Abah mengajarkan la ilaha illallah. Itu satu. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling, di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini. Dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda.
Kasian. Saya selalu mengatakan, karunya. Apaan ahli spiritual, tapi gede ambek. Apaan ahli spiritual, tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah itu. Asa teka panggi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini, kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar. Calistung. Maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik. Maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, batokohok. Itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soalnya gara-gara di onang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kenek pemilu itu. Nah artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibunya. Gak adalah sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan. Orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja, udah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus ya teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Karena apa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana gelis. Pamajikan kabogo kau gelis kena kabogo aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada tuh, bohong. Mun anu mau jadi dukun, tak percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati saya. Sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD, 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum, mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudag, ini nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah.
Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya, kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda itu, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya emang enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokernya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Nges ayeuna mah budak SD nges diajarkeun ngitung. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas. Harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa. Teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya, jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD, di kampusnya nggak usah banyak-banyak akademik. Ajarkeun nganyam samak, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang. Nah, ditempa di situ, nah kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi, karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika kayaknya. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Ya mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dielapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok, tinu apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi ka sore jeder eueuh gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok bulantan stres teu boga pagawean. Nah, ini
Sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri hagra balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati. Balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Jadi saya tuh, Anda belajar cek staf saya di Purwakarta, saya itu dulu ketika memimpin daerah sangat berani untuk beratraksi. Pendapatan daerah berapa? 800, bikinnya 1,5 triliun. Hah? Dari mana dasarnya? Ya dari hati. Siapa guru ekonominya Kang Dedi? Mekar City. Mekar City siapa? Lulusan UI? Bukan lain, sekolah SD kelas 1 terlulus. Siapa itu dia? Ibu saya. Kenapa disebut guru ekonomi? Teu jadi guru ekonomi kumaha? Inung aing anakna salapan, bapak aing gajihna ge leutik pisan teu mah hijeng dahar sabulan, boga sawah ukur saparapat hektar, anakna kuliah KB, eueuh tanah nu kajual sajenggal-jenggal acan, berarti inung aing profesor. Bener tuh? Saya nanya yang lulusan-lulusan akademik, sok. Guru ini di siapa? Abah. Apaan guru-guru pesantren teh guru spiritual. Emang pesantren ngebangun pesantren aya RAB na pan eueuh. Emang pesantren ngebangun kampus aya budgeting na disimpan di bank pan eueuh. Eueuh. Kenapa gubernur, kenapa bupati tidak berani untuk berspekulasi membuat anggaran yang besar demi kepentingan rakyat? Kalau Anda punya keyakinan, hari ukur meakeun duit anu di Nukasma atuh teu kudu sakola S2 S3 teu kudu make MM-an, teu kudu irob yakeun ngabudakeun anak aing ge bisa eunih ya ngabiakeun duit di Nukasma. Enggak bisa, Pak. Saya ini selalu dari rasa, dari keyakinan, belajar dari ibu saya, belajar dari kiai. Nah, para anggota DPRD kalau sudah dari kalangan pesantren masuk DPRD pakai keyakinan juga kayak gurunya. Saya kalau ke pegawai di Pemda, lihat ruangannya kotor, nggak dicat, kacanya pecah, beresan sih ya. Pak, nggak ada APBD-nya, nggak ada anggarannya, beresan sih ya. Di mana mimitina? Sia aing nyau, pamajikan sia 2. Boga imah, sia gaji leutik bisa nyandung anak kuliah. Sia boga duit di mana? Di ruangan ieu, kunaon ruangan ieu ku sia teu diberesan. Ai imah nu ngora maneh halus. Di mana sih gablek duit? Nggak bisa, Pak. Saya ngasih tahu bagi semua apapun yang ingin meniti karir, kalau Anda ingin berhasil dalam sebuah karir, maka tempat yang harus Anda muliakan, tempat yang harus Anda junjung tinggi, Anda hormati adalah tempat di mana Anda bekerja dan di ruangan mana. Kalau Anda jadi pegawai, maka meja yang Anda duduki itu harus meja yang terbaik. Kalau perusahaan tidak nyiapin, kan kemudian negara tidak nyiapin, bikin di rumah meja terbaik, bawa ke ruang kerja Anda. Kenapa? Karena rezeki Anda di tempat ini. Muliakan tempat ini. Kebiasaan bangsa kita adalah ngambil rezeki di sini, tapi menjelek-jelekkan tempat kerjanya. Suul adab sih ya. Mau menang karomah sih, dikutuk sih. Saya ngasih tahu. Ini dari sini. Maka saya ngajarin. Yang kedua adalah baju yang kita gunakan ketika bekerja harus baju yang terbaik dan termahal. Kalau Anda seorang profesional, harus baju yang terbaik dan termahal. Kenapa? Karena Anda memperoleh rezeki di tempat dari baju yang Anda pakai. Kan logikana kieu, ngawakili Yayasan Suryalaya make kameja nu harga 14 juta, make jas harga 30 juta, datang nganterkeun proposal, ya kan? Datang nganterkeun proposal, kemudian orang yang membantunya gak melihat jasna ge mahal, mau ngabantu leutik tigali jelema beungar bonafit. Oh, penting, Pak. Kita ini terbalik. Kenapa warung di Indonesia tidak pernah berkembang? Warungnya lebih jelek dibanding rumah.
Kenapa rumah makan di kita juga tidak berkembang? Karena ketika punya rumah makan dan berhasil, lebih milih bangun rumah mewah dulu buat anaknya dibanding memperbaiki rumah makannya. Padahal toiletnya harus bersih, tempat duduknya harus ganti dalam setiap tahun, lampu-lampunya harus nyala. Sehingga kita kalah sama orang-orang Cina. Orang-orang Cina selalu mengutamakan tempat dia jualan, tempat dia kerja itu yang utama dibanding rumahnya. Salah. Ini manajemen, ini prinsip. Ini penting. Kenapa? Hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Saya katakan, hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Mohon maaf kalau saya pakai mobil yang lebih nyaman. Kenapa? Karena waktu saya lebih banyak dihabiskan di dalam mobil dibanding dengan tempat lain. Di mobil saya lengkap. Ada ayah kasur, ayah bantal. Kenapa? Karena saya waktunya dihabiskan di situ. Saya harus nyaman. Ini penting. Jadi, nah, rumah yang harus paling bagus apa? 2 kamar dan kamar mandi. Lain ruang tamu mah kudu alus-alus. Kamar dan kamar mandi, karena Anda menghabiskan waktu untuk istirahat di kamar. Yang harus mahal apa? Kasur. Baju yang harus paling bagus baju apa? Celana dalam. Perempuan yang harus paling mahal apa? Apakah kebaya? Bukan, cangcut. Dengan BH. Kenapa? Karena itu yang paling mendekati alat tubuh Anda yang menjamin kesehatan Anda. Dan dari cangcut dan BH itulah pancaran kebahagiaan suami Anda bisa terlihat. Serius saya. Jangan. Jangan naon pakai baju ke tempat wisuda alus. Aing engke tempo jeung salaki barang dibuka calana jerona bolong. Ini hal kecil manajemen ya, soft skill. Jadi kita ini mulailah dari hal-hal kecil. Ya. Saya termasuk yang terakhir ya, ketepatan waktu. Saya termasuk orang yang di otaknya itu dah. Jam segini di sini, jam segini di sini, jam segini di sini, jam segini di sini. Saya sudah terformat sejak kecil. Kenapa? Orang yang selalu tepat waktu itu berhasil, Pak. Nggak pernah gagal. Sudah. Ketepatan waktu itu. Dan yang terakhir adalah pekerjaan itu adalah spiritualitas. Karena pekerjaan spiritualitas, maka Anda bekerja itu Anda spiritualitas kebahagiaan. Sehingga karena spiritualitas, saya tidak mau masuk SOP pekerjaan yang membebalkan. Kenapa? Diatur baju, nah aing embung. Pidato kudu make tek, aing embung, stres aing. Ya kan? Saya nggak bisa, saya harus merdeka. Karena saya harus merdeka, ya saya begini. Saya yang pada akhirnya, mohon maaf ya, sehat. Saya 20 tahun itu tidak pernah minum obat kimia. Jadi kalau ngomong spiritualitas, bagi saya tuh 20 tahun tidak pernah minum obat kimia, tidak mengenal dokter. Kenapa? Ya sudahlah, ngobaranku diri sorangan, tetep boga sasaha. Rek ngeluh-ngeluh ka saha. Nunya iwal ti diri aing sorangan, kudu merhatikan diri sorangan. Kenapa? Diri yang menyayangi diri kita adalah diri kita sendiri, dan dokter bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Itu dokter yang terbaik dalam diri kita. Ya. Ini penting. Saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk hari ini. Milangkala, cek bahasa santri mah milad. Orang Sunda mah milangkala, milang teh ngitung, kala teh waktu. Artinya adalah hari introspeksi. Mudah-mudahan introspeksi hari ini bisa membawa pada kemajuan. Dan saya nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Saya terpilih jadi gubernur, pasti saya akan memperhatikan pusat-pusat spiritualitas di Jawa Barat. Dan saya akan menyusun orang-orang hebat di Jawa Barat dalam buku naskah-naskah akademik yang memadai. Karena kelemahan orang Sunda itu dari dulu adalah dimistifikasi. Jadi sulit Abah Anom dipahami sebagai intelektual, padahal intelektual banget. Sabab nu nyaritakeunana lobana ini jeung aki-aki. Nah, nanti diceritakan dong. Ya kan, di akademisasi, dibuat dalam buku-buku akademik, dibuat dalam narasi-narasi akademik. Karena Abah itu sosok akademik, dan hebatnya adalah orang Barat akademiknya menggunakan otak, orang Sunda akademiknya menggunakan hati. Itu beda. Ini, sini, dirasa.
Pak Mentake. Dan orang Sunda itu sudah meletakkan hati dalam pijakan negerinya. Hati dalam bahasa Sunda itu disebutnya ambu. Manah, maneh, galeh, galuh. Kan? Indonesia menyebutnya Ibu Pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Lembah Sarakan Pangbalikan. Makanya prinsip saya satu, ulah sok nyerikeun Sunan Ambu. Artinya apa? Jangan suka merusak alam. Karena itu sama dengan kita menyakiti ibu kita sendiri. Ini prinsip. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga perguruan ini semakin berkembang dan ke depan bisa menjadi universitas. Ya kan? Nanti menjadi Universitas Surya Laya. Jadi orang Sunda bangges Islam lah geus ngalimat lagi Surya Laya. Gaya Surya Laya. Sulah diganti ngaran teh. Makin nu gagah-gagah. Yang paling gagah. Dan dari sinilah kita membangun kepercayaan diri dan mari kita berdiri tegak bahwa bangsa kita bangsa unggul, leluhur kita adalah orang-orang soleh dan orang-orang unggul yang dia punya peradaban, cuman teu agul. Karena tidak agul dia tidak menulis. Dia tidak dilisensikan. Itu problemnya. Sokrates itu ditulis menjadi license. Plato menjadi license. Kita tidak. Teu agul orang Sunda mah teu agul eta. Baik-baik mangga nyangakeun sadayana nu Gusti Allah cokot teh kubatur kabeh di aku teu kabagean. Itulah ya sekarang karena abadnya sudah abad industri, mau tidak mau di license. Nah, kan mudah-mudahan Surya Laya akan kembali menjadi puncak pusat mata air kecemerlangan orang Sunda yang meminati ajaran-ajaran spiritualitas sufi Sunda yang Islam. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.